الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua BKM Masjid Hidayatul Islam, yang mulia Bapak Imam Rawatib, yang kami hormati Ketua Suling DKMA dan seluruh pengurus, yang kami hormati orang tua kami Dr. Haji Salman SPD MAG. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat atas penganugerahan doktor, guru kami, orang tua kami di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Juga Pak Akhyar Kasih Bimas Islam dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sang penguasa tunggal, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih tiada pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Salawat bertaburkan salam semoga Allah sampaikan kepada kekasihnya, seorang manusia agung, manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau sebagai penabur kedamaian tanpa pencitraan. Kedatangan beliau rahmat buat sekalian alam tanpa menanti balasan. Semoga yang hadir di Masjid Hidayatul Islam pada subuh kali ini adalah orang-orang yang termaktub, tertulis dengan tinta emas, berada dalam satu barisan perjuangan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, agar ceramah saya tidak bertele-tele kena kedih, maka lumbuh judul bacut. Sikap mental pasca ibadah. Yang judul ji Pak. Untuk nak tegur menyokam hanam hoi peluang le Pak. Kita kutip dulu satu nasihat di dalam kitab Risalatul Muawanah, ditulis oleh Imam Haddad. Faslun, dalam kitab Risalatul Muawanah, menyertajamah secara bahasa kitab, adapun ini satu fasal. Faslun,
annal musara'ata ilal khairati wal muhafazata 'alal ibadati wal mudawamata ila ta'ati dabbul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim fa innahu a'raful khalqa billah. Itu kalimat di dalam kitab Risalatul Ma'wanah halaman 48. Maknanya adalah, adapun ini satu fasal, sesungguhnya annal musara'ata ilal khairati, sesungguhnya bersegera kepada kebaikan, maknanya sesungguhnya bersegera melakukan kebaikan, wal muhafazata 'alal ibadati, dan menjaga atas ibadah, wal mudawamata ila ta'ati, dan mendawamkan pada ketaatan, dabbul anbiya'i wal awliya'i, adalah perilaku para nabi dan para wali-waliullah, fi bidayatihim, pada awal permulaan mereka, wa nihayatihim, dan pada akhir mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, a'riful khalqa billah, mereka adalah makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini mengandung 3 poin tentang bagaimana mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini memberikan kepada kita satu metode cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang caranya adalah buat yang dipubut oleh para nabi dan para wali-waliullah. Ada 3 cara bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah musara'ata ilal khairat. Al-musara'ata ilal khairat, bersegera untuk berbuat baik. Persoalan berbuat baik bek tapreh entre. Sebentar lagi, nanti, kapan-kapan, nyan hanjit, menyo ingin tahu dengan Allah Ta'ala, maka banta dengar na ajakan untuk berbuat baik, bersegeralah. Itu orang dekat dengan Allah. Banta dengar na pengumuman, siapa yang mau nyumbang, bersegeralah. Begitu terdengar suara azan, bersegeralah. Begitu ada dengar pengumuman musibah, bersegeralah untuk menghibur yang sedang mengalami duka cita. Orang yang dekat dengan Allah bersegera dalam kebaikan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah meraih ampunan dan syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik tak pentre, bersegeralah. Maka orang yang bersegera menggapai kebaikan nyo adalah orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi disebutkan dabbul anbiya'i wal awliya'i. Bersegera melakukan kebaikan ini perbuatan Nabi. Perbuatan wali-wali Allah. Nah, kita ambil contoh satu saja Nabi. Karena kita mau berhadapan dengan satu sunnah Nabi. Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ini adalah Nabi yang segera melakukan kebaikan tanpa harus bertanya dulu. Hana gede mayong ile, hana gebu prehile, langsung laju. Itu Nabi Allah Ibrahim. Yang sebentar lagi kita peringati sunnahnya. Perintah khitan, sunat. Perintah khitan Nabi Adam sampai Nabi Soleh itu tidak ada khitan. Khitan itu baru berlaku pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Segalam-segalam jihana apa? Begitu turun perintah khitan, Nabi Allah Ibrahim enggak bertanya. Pakan khitan, kan sakit no? Ngempa long khitan, alat jih pun, gunting, laser, enggak bertanya. Di umur berapa Nabi Allah Ibrahim khitan? Di umur 80 tahun. Mungkin pasti berimajinasi, kapan lo doa tak kalau kau? Pastinya menghayal maka doa tak kau. Dengan apa di khitan? Langsung beliau tampak di tangannya. Langsung melakukan segera melakukan khitan dengan kampak. Nyampe kamu hayal kapan lo kau ulang kampak pula lo. Karena Nabi dulu tubuhnya tidak sebesar kita. Tubuh Nabi Adam itu bina. Jadi nabi-nabi terdahulu itu umur 80 itu masih kecil. Karena umurnya sudah tua. Maaf, umurnya panjang-panjang. Beliau tidak menunggu waktu. Besok ajalah, nanti sajalah. Beliau segera melakukan perintah. Walaupun perintah itu menyakitkan. Maka tatkala beliau lakukan khitan, beliau pun menjerit sakit. Tetapi harus dilakukan segera atas nama perintah kebaikan. Maka itu perilaku Nabi. Begitu juga dengan perintah yang sangat menyakitkan lagi. Gemenikah dengan Sarah tidak ada buah hati belahan jantung. Sekian lama Nabi Ibrahim gepreh-preh hanadrok lewat rahim Sarah. Sehingga lewat rahim Hajarlah mendapat seorang putra yang sangat-sangat beliau cintai. Bernama Ismail. Lalu sedang bahagia-bahagianya dengan darah dagingnya, dengan putranya buah hati belahan jantung. Tiba-tiba datang perintah Allah harus berpisah. Perpisahannya itu pun sangat-sangat menyedihkan. Harus di tangan beliau sendiri berpisah dengan putra tercinta. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala telah sampai di waktu masa dewasa, sudah bisa sa'ya bekerja, berusaha. Maka sa'i itu kan berusaha. Walaupun sering kita terjemahkan dalam ilmu manasik, sa'i itu sering diterjemahkan lari-lari kecil. Tapi asal katakan sa'a, berusaha, di mana Hajar berusaha mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala ini anak sudah bisa berusaha, bekerja, udah dewasa. Berkata Nabi Allah Ibrahim kepada putranya, faqala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, sesungguhnya saya semalam bermimpi. Perintah Allah lewat mimpi.
Apakah beliau rahasiakan mimpi itu? Apakah beliau pending mimpi itu? Apakah beliau bertanya dulu kepada Allah tentang mimpi itu? Berturut-turut beberapa malam beliau bermimpi mimpi yang sama. Tidak bertanya-tanya, cuma menunggu kepastian saja. Betulkah ini? Barangkali mimpi menyukai masalah kadang wewon, kadangnya bunga-bunga tidur. Bukan menunggu waktu, menunggu kepastian. Inni arafil manam, sesungguhnya aku semalam bermimpi. Anni adbahuk, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Itu perintah yang sangat menyakitkan, Pak. Sekian lama kita tunggu nggak punya anak, tiba-tiba sedang bahagia-bahagianya harus berpisah, dan berpisahnya pun di tangan sendiri, di depan mata sendiri. Jeritan anak terdengar di telinga sendiri. Siapa orang tua yang tidak tersayat hatinya dalam kesedihan, bergelimang dengan air mata. Berat tanya, Pak, menyo tertimpa peristiwanya mbak tanyo. Mungkin tak lihat kedeh tailak kedeh kebancarannya baik je ke korban. Tapi cara apa? Kalau perlu menghalalkan segala cara, yang penting putra kita, darah kita selamat. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak menunggu waktu. Beliau lakukan itu dalam penuh duka cita. Kalau kita ikuti peristiwa ini sangat sedih. Pasti tercurah air mata bagi orang tua. Terjadi dialog antara Nabi Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim. Kalimat terakhir yang sangat indah. Wa kullaha, katakan kepada ibu, wahai ayah, fasbir, bersabarlah. Katakan kepada ibu, bersabarlah. Maksudnya putramu ini telah kembali kepada Allah. Wahai ayahku, bawa pulanglah pakaian yang bergelimang dengan darah yang saya pakai ini, berikan kepada ibu sebagai kenang-kenangan bahwa beliau punya seorang putra yang penuh dengan sabar. Sedih tak ceritanya, Pak. Tapi perintah Allah itu harus segera dilakukan. Maka karena itu jamaah sekalian, ketika datang perintah kurban, apalah kita yang mengalami kurban ini hanya mengorbankan harta secuil dibandingkan dengan pengorbanan perintah Allah yang segera dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, berkorban buah hati belahan jantung. Sungguh lebih sedih penderitaan itu yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini contoh al-musara'ata ilal khairati, bersegera melakukan kebaikan kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata boh. Yang kedua, wal muhafazata 'alal ibadati, menjaga atas ibadah. Menyeperleto dengan Allah, jaga ibadah. Kadang kita selalu berkata, Allah kecukup sayang dulu, rezeki berlimpah. Kita selalu mengukur dekat Allah dengan kita, sayang Allah dengan kita, bak rezeki, bak harta. Sebetulnya sayang Allah kepada kita, melahirkan kebahagiaan, tidak diukur dari harta, tidak diukur daripada jabatan, rumah mewah, tapi diukur pada ketenangan batin. Maka letak bahagia itu bukan dari luar. Letak bahagia itu bicara batin ya. Letaknya di hati. Kalau kita lihat luar, itu bukan bahagia, namanya gembira. Gembira itu luar, yang namanya bahagia itu batin. Jadi ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, dia bahagia. Maka kebahagiaan itu letaknya pada kemampuan menjaga ibadah. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati
ketika kita jaga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wal muhafazata 'alal ibadati, menjaga ibadah kunci dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mudawamata ila ta'ati. Kalau ingin dekat dengan Allah, mendawamkan diri dalam ketaatan. Mengistiqamahkan diri, mengkontinyukan diri, membiasakan diri dalam ketaatan. Maka taat tidak mengenal waktu. Taat tidak mengenal keadaan. Dalam kondisi bagaimanapun, dawamkan dalam ketaatan. Membiasakan dalam ketaatan. Mau sukses tidak sukses, tetap taat. Kaya atau miskin, tetap taat. Terpilih enggak terpilih, tetap taat. Gagal maupun sukses, tetap taat. Itu namanya dawam. Hanya terpengaruh dengan keadaan. Tak calonkan roh kekecil. Nian segalam terpilih, tiap orang jak masjid pak. Iba kauri-kauri lah. Nian segalam terpilih kecil. Nian cerita kampung lain pak Salman. Kampung lain. Wadah kata pilih, masjid hanya depan pak. Nian berarti taat dalam keadaan. Gebuka kedai pak. Nyawat dia gebuka kedai, lupa rajin ngejak masjid. Supaya beramai rumah belau pakaian. Menahna rumah belau, mana jak ali masjid. Berarti bagi ke Tuhan pak. Yang bersih lagi anemia. Arti lagi mainan handabi bengih. Sama itu. Maka yang diharapkan bukan taat menurut keadaan, tapi taat dalam segala keadaan. Maka bahasanya al-mudawamata ila ta'ati. Jadi 3 kunci bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, bersegera melakukan kebaikan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua apa? Ya Allah, kamu tikai kau uleh. Menjaga ibadah. Nyohai lu ceramah muzikir yang depu kapal. Dan yang ketiga, istiqamahkan diri dalam ketaatan. Bila 3 ini sudah berhasil kita lakukan, barulah muncul sikap mental kita. Setelah ini bisa kita lakukan. Baru muncul sikap mental pasca ibadah ini. Kemampuan kita berbuat baik, kemampuan kita menjaga ibadah, istiqamah di dalam ketaatan. Bila 3 ini sudah mampu kita lakukan, muncul sikap mental pasca ibadah. Apa pasca sikap itu? Pertama, muncul sikap falah. Falah. Apa arti falah? Menang. Kita siap ibadah berjiwa menang, Pak. Enggak boleh selesai ibadah lagi urung dalu. Makanya muazzin tadi apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Oi, mari kemenangan. Selesai ibadah menang. Kita sudah dapat kemenangan, falah. Lalu setelah falah muncul 2 sikap. Setelah falah muncul 2 sikap. Apa itu? Farah dan syukur. Farah. Ma makna farah? Gembira. Orang kalau menang pasti gembira, Pak. Pemain bola ketika dia angkat trofi, coba tengok dicubit bunga ngelikot tu hing-hing madu. Icom dalam pialanya. Nah, orang menang pula keleh pun menang pui pok piala. Tak ada. Orang menang pasti gembira. Farah. Apa arti farah, Bu? Gembira. Bapak ada istrinya farah? Ustaz, istri saya farah, tapi cukup parah. Nyala ilam. Itu lain lagi, Pak. Itu. Istri saya farah, gembira, tapi lar mau tangga cukup parah. Itu lain bab.
Jadi setelah falah, menang, muncul sikap gembira. Jadi orang-orang yang selesai ibadah, ekspresi wajahnya menggembirakan. Nyo kadang-kadang hiran dia, wah semayang muka mengkeroong. Padahal tanya kau menang. Kita harus gembira, ekspresi wajah kita orang-orang ibadah ini, siapapun yang memandang, tidak susah yang memandang. Tanya-tanya orang ibadahnya, iya muka tanya, so yang kalian, senang orang kalian. Baik sampai tanya, tahu semayang, iya muka tanya, so yang kalian, susah yang kalian. Sehingga kekeliru wajah pakai mana lewat aku lah muka kah nak ke susah aku. Jadi wajah kita menyusahkan orang lain. Makanya kan ada hadis itu ya. Tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Apa beda basam sama dhahika? Dalam kalimat Arab itu ada kan surah apa itu? Surah An-Namlu ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Kata Nabi Allah Ismail, Nabi Sulaiman, maka tersenyum tertawa dari perkataan semut. Ada senyum, ada ketawa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Basam itu senyum. Maka wajah Rasulullah itu disebut dengan basam. Wajah Nabi itu basam, bukan dhahikan. Nabi sering basam, senyum. Kalau dhahikan ketawa. Nyen terbahak-bahak sering disebut ketawa. Enggak ada, kamu senyum terbahak-bahak. Enggak ada, ketawa terbahak-bahak. Maka wajah Nabi itu basam. Wajah selalu tersenyum. Punya wajah tanya masam. Bacut beda apa? Saboh basam, saboh tu masam. Wajah kita itu selesai ibadah gembira. Siapapun yang memandang ikut gembira dengan ekspresi wajah kita. Yang disebut awet muda ketawa apa senyum, Pak? Senyum. Nya awet muda ni. Kita sering senyum awet muda. Pakon senyum awet muda. Alih betul kan long dengar bak doktor dipegang. Orang senyum itu terjadi proses pergantian sel. Proses terjadi pergantian sel. Coba bandingkan wajah yang sering marah dengan wajah yang sering senyum. Jauh beda apa? Di merdu panjang-panjang nelan lewat ke kampung long, utamong ku dia merdu. Nyan nasiro, orang yang sangat istiqomah dengan ODGJ-nya. ODGJ, orang dengan gejala jiwa. Namanya Syakban. Nyan dari long ubud, kagecok status gaknya ODGJ. Sampai orangnya kaum mulung 52, beliau tetap dalam kondisi tidak waras. Pagi-pagi beliau sudah ke pasar merdu. Tidak bawa duit. Baju juga enggak pakai, cuma dua puntung. Apa modalnya? Senyum. Nyan gedang ke pintu warung kopi. Gedang matang hana laki kopi. Gedang matang kehingrog. Senyum. Langsung awak yang gerak gayungnya cok je plastik ibuh je hijau. Nyempat Syaban. Dia berangkat. Nabah apa? Senyum. Lungoi bandar Aceh senyum, iwa balik. Balik bandar nampak jatah, Pak. Enggak laku, Pak. Lalu kenapa usia beliau sampai sekarang berkah? Sehat, Pak. Senyum, wajah gembira selalu. Hanya ganggu kau. Makanannya mohon maaf dalam tong sampah. Pernah kenal dokter? Enggak. Pernah diimpus? Enggak. Hai kan berarti ni contoh je kan maksud lu bukan senyum. Basam. Gembira. Falah muncul farah, kemudian yang kedua syukur. Muncul sikap syukur setelah ibadah, menang, gembira dan syukur. Kenapa syukur?
kemampuan kita melaksanakan menjaga ibadah itu ada urusan Allah di situ, Pak. Ada keterlibatan Allah di situ. Jadi kehebatan ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir di masjid ini ikut suling bersama DKMA bukan karena sehat, bukan karena sempat, tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur atas kita jadi orang syukur, itu juga syukur. Maka sikap kita selesai falah, farah, yang kedua syukur. Nah, jadi kita bertambah syukur kepada Allah setelah mendapatkan kemenangan. Dah, saya ulang. Falah, farah, syukur. Lewat farah ini muncul sa'adah. Sikap kita selanjutnya lewat farah adalah sa'adah. Apa arti sa'adah? Bahagia. Makanya saya bilang tadi gembira dengan bahagia sama, beda, Pak. Farah itu gembira lebih pada luarnya, tapi sa'adah lebih kepada dalamnya. Jadi setelah falah, farah dan sa'adah. Sa'adah bahagia. Jadi orang-orang yang selesai ibadah hatinya bahagia. Jadi kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi pada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat syukur muncul sikap lagi. Tadi kan syukur, farah, syukur. Syukur itu melahirkan qarabah. Sikap selanjutnya qarabah. Apa arti qarabah? Qarib. Kerabat. Dekat. Jadi semakin bersyukur, semakin kita dekat dengan Allah. Maka apapun perintah ibadah tidak berat. Kalau sudah dekat enggak berat. Jauh yang berat. Kalau sudah cinta enggak susah lagi untuk bangkit ibadah. Tapi kalau sudah benci, yang biasa kita lakukan jadi berat. Maka lewat syukur lahirlah qarabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sa'adah dan qarabah baru puncaknya, Pak. Sikap puncak terakhir setelah sa'adah dan qarabah lahirlah mutmainnah. Dan inilah cita-cita kita semua. Mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Karena ketika kita kembali kepada Allah, sungguh sangat indah panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sikap terakhir mental kita adalah mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan yang dipanggil oleh Allah jiwa yang tenang, bukan jiwa yang amarah. Ya ayyatuhan nafsul ammarah, tidak. Atau ya ayyuhat Tuhan nafsul lawamah, tidak. Yang dipanggil jiwa yang tenang. Maka orang yang selesai ibadah, selesai dalam ketaatan, selesai dalam kebaikan, dia punya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang statis, jiwa yang bisa dikendalikan, jiwa yang tidak ambisius. Dia jiwa yang tenang. Ibu-ibu ya, jiwa yang tenang. Lewat di depan kecil lemih, tenang aja. Itu jiwa tenang tuh, di depan kecil lemih. Tapi kalau jiwa belum tenang, nyan piuhinan, Pak. Menghalalkan segala cara. Nyonya tenang hanalin, bandakalan kuning. Biasa aja. Di rumah saya juga banyak kuning-kuning. Ya, begitu, Pak. Itu namanya jiwa yang tenang, udah statistik. Dan inilah sikap mental Bapak Ibu sekalian setelah kita melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan pesan ini tidak bermaksud menggurui, tetapi ilmu anak ini berdiri di sini hanya sekedar menyampaikan. Bila benar diterima, bila salah mohon untuk disingkirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Ustaz Akhyar. Terima kasih kepada Bapak Salman dan juga kepada Pak Ibnu Sa'dan yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan tausiah pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.